kelompok A, C. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang moda transportasi. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Tulisi. Perkenalkan, nama saya Dewi Desita. Saya Nima Solala Amelia. Saya Elsa Dwi Putri. Mengenal jenis-jenis moda transportasi dalam sarana dan prasarana kantor. Transportasi merupakan proses pemindahan barang atau manusia dan satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 1. Pengertian moda transportasi merupakan digunakan untuk istilah yang alat angkut berpindah tempat dan tempat ke tempat yang lain. Moda biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di dekat, udara, dan air. Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi yang terlibat dan saling berhubung dalam sistem transportasi nasional. Sistem transportasi nasional adalah tataran transportasi yang ternegosiasi secara konsistenan, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, serta transportasi pipa. Jenis-jenis moda transportasi. Moda transportasi memiliki 3 jenis. 3 jenis moda tersebut adalah sebagai berikut. A. Moda transportasi darat. Moda ini merupakan segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Di dalam moda transportasi darat terdiri dari beberapa jenis diantaranya. 1. Angkutan jalan. Artinya kendaraan yang diperbolehkan menggunakan jalan menurut peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi. Kendaraan terbagi menjadi 2. A. Kendaraan bermesin, misalnya sepeda, motor, mobil, truk, bus, dan mobil barang. B. Kendaraan tanpa mesin, misalnya becak, delman, dan sepeda. 2. Kereta api merupakan sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak dapat berjalan sendiri atau dirangkai dengan kendaraan lain. Kereta api merupakan transportasi umum yang terdiri dari 10 lokomotif dan gerbong. B. Moda transportasi udara. Moda digunakan untuk berjalan dari suatu tempat dengan yang lain via udara dengan rute yang sudah ditentukan dan batasan tertentu yang sudah ditentukan, misalkan pesawat dan helikopter. C. Moda transportasi air merupakan suatu proses perjalanan ke suatu tempat dengan menggunakan moda transportasi yang dibuat khusus untuk beroperasi di air. Moda transportasi ini terbagi menjadi 2 diantaranya. 1. Bermesin. 5 moda transportasi air yang menggunakan mesin adalah sebagai berikut. A. Kapal feri merupakan sebuah kapal transportasi yang jarak dekat dan memiliki peranan penting dalam sistem pengangkutan bagi banyak kota pesisir pantai. B. Kapal kargo. Kapal kargo merupakan kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. C. Kapal penumpang. Kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang sehingga dapat meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas. D. Kapal tanker merupakan kapal yang dirancang untuk mengangkut minyak atau produk turunannya. Jenis utama kapal tanker termasuk tanker minyak dan tanker kimia. E. Kapal tongkang. Tongkang atau ponton adalah suatu kapal yang dengan lambung datar atau suatu kotak yang besar mengapung digunakan untuk mengangkut barang dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk mengakomodasi pasang surut seperti pada dermaga apung. 2. Tanpa mesin. Moda transportasi air yang beroperasi tanpa menggunakan mesin adalah perahu dan sampan. Kelebihan dan kelemahan dari moda transportasi. Berikut merupakan uraian dari kelebihan dan kelemahan dari masing-masing moda transportasi. 1. Transportasi darat. 1. Moda transportasi darat. Moda transportasi darat memiliki kelebihan yaitu A. Memiliki sifat fleksibel. B. Untuk pengangkutan barang, transportasi darat memiliki ukuran barang yang besar. C. Dapat mempersingkat waktu tempuh. D. Memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan. E. Membantu memberikan berbagai fasilitas. 2. Moda transportasi darat memiliki kelemahan yaitu 1. Perlu pemeliharaan secara berkala. 2. Sering terjadi penundaan. 3. Menyebabkan polusi, kemacetan, dan kebisingan. B. Transportasi udara. 1. Kelebihan dari transportasi udara yaitu A. Sistem dapat terlaksana secara cepat dan efisien. B. Berguna untuk barang-barang yang sangat penting, barang yang memiliki tanggal kadaluarsa. C. Dapat mencapai area yang sulit dijangkau.
D. Memungkinkan gerak untuk tujuan kemana. Kelemahan dari moda transportasi udara yaitu A. Biaya yang dikeluarkan mahal. B. Sangat bergantung pada cuaca. C. Biaya pemeliharaan yang sangat mahal. D. Menghasilkan polusi yang tinggi dan suara keras. Moda transportasi air memiliki kelebihan antara lain A. Biaya yang dikeluarkan murah. B. Menggunakan jaringan aluminium. C. Perawatan yang fleksibel. D. Memiliki polusi rendah. 2. Moda transportasi air memiliki kelemahan antara lain A. Tidak cocok untuk barang-barang yang mudah rusak dan cepat membusuk. B. Tidak cocok untuk daerah yang dekat. C. Rute tidak fleksibel. Inilah hasil presentasi kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.